يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا ماددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته بالدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ونرجو الشافعي هدامي وثم إلى الكجي سيف الدين أمصير وثم إلى الكجي عبد الشكر رملي وثم إلى الكجي حسين مرزقي وثم إلى الكجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita. Dan malam ini kita dapat hadir lagi, kita bertemu lagi dalam ta'lim kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga hadirnya kita di tempat ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah limpahkan kepada kita rahmatnya, dan Allah kurniakan kepada kita barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sambung ta'lim kitab hadis Arba'in Nawawi. Malam ini kita akan masuk hadis yang ke-15, halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi masuk ke dalam kitabnya karena dalam hadis ini mengandungi ajaran-ajaran yang cukup komprehensif yang bertujuan membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim, yang mana kita sebagai seorang muslim tidak boleh terlepas dari kehidupan sosial. Dan di antara ciri orang yang muslim yang beriman kepada Allah, dia di antaranya memiliki 3 ciri ini. Pada permulaan hadis ini Nabi selalu menggunakan perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini selalu dimulai oleh Nabi kita Muhammad untuk membuka 3 perkara yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Artinya, kalau orang tersebut belum memiliki iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan memiliki keutamaan akhlak ini. Sebaliknya, seandainya dia dapat memiliki 3 akhlak ini terhadap 3 perkara ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang mantap. Ada 3 perkara yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini panduan daripada Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau dia tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik dia diam. Ini panduan daripada Nabi. Supaya apa? Supaya yang keluar dari mulut kita hanya perkara-perkara yang baik. Sebelum ini kita sudah membahas min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri tanda keislaman yang baik adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kalau masih ingat hadis yang sebelumnya kita sudah bahas. Hadis ini lagi menguatkan bahwa kalau orang itu ingin dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hanya berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak dapat berkata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Karena setiap patah perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan setiap yang keluar dari mulut kita, ada malaikat yang mencatat setiap patah perkataan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang terlafaz dari ucapan kita, melainkan ada raqib, ada atid. Apa makna raqib? Raqib adalah malaikat yang mempunyai sifat senantiasa mengawasi hambanya. Itu raqib maksudnya. Kemanapun kita pergi, malaikat ini selalu mengawasi kita. Raqib. Kemudian atid.
Apa makna atid? Atid adalah sifat malaikat yang sangat teliti mencatat segala apa yang kita ucapkan, baik yang besar ataupun yang kecil, dicatat dengan rapi oleh malaikat ini. Itu makna raqib dan makna atid, gitu ya. Dalam surah Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ketika amal kita, buku amal kita dibentangkan oleh Allah, fatarul mujrimin, engkau akan melihat orang-orang yang pendosa, musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan ketika melihat amal itu dibentangkan di hadapan mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, alangkah celakanya kami, mali hadzal kitabi, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang tertinggal dari yang besar ataupun yang kecil, melainkan tertulis rapi dalam kitab amalan itu. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa-apa yang dulu pernah mereka lakukan di dunia, baik dari perbuatannya ataupun ucapannya, semua ada pada kitab tersebut. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Kalau kita merenungkan kepada ayat ini, tentu kita akan semakin merasa berhati-hati bahwa setiap patah yang kita ucapkan itu ada yang menulisnya, dan apa yang kita ucapkan ditulis itu oleh malaikat. Hasil tulisannya akan dilaporkan kepada Allah dan dipertunjukkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Alangkah ruginya kalau ketika kita melihat kitab amalan kita itu isinya adalah perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyazubillah. Jangan remehkan setiap patah dari perkataan kita itu, karena ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya dengan sangat teliti. Ya. Hari ini mungkin orang intensitas bercakapnya, intensitas ngomongnya tidak begitu banyak. Kadang-kadang kita ngumpul ngopinya sebentar, nanti setelah ngopi masing-masing apa? Lihat handphone, buka WhatsApp, malah main balas-balasan di WhatsApp dengan orang, padahal kita sedang kumpul. Itu yang sekarang terjadi, ya kan? Nah, hati-hati, apa yang kita sebarkan juga di dalam handphone ini itu perwakilan dari ucapan kita. Walaupun kita tidak bercakap dengan suara, tetapi yang kita tulis dalam WhatsApp ataupun dalam media sosial yang lainnya itu mewakili apa yang kita ucapkan. Semuanya ada pertanggungjawaban terhadap berita-berita apa-apa saja yang kita tidak yakin itu adalah berita betul, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita takut apa yang kita ucapkan itu ataupun apa yang kita sebarkan itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan masuk dalam kategori perkara fitnah. Gitu, hati-hati. Ya. Fitnah itu apa? Berkata sesuatu yang tidak sebetulnya terhadap orang lain. Itu fitnah. Tetapi kalau yang kita katakan itu betul, kemudian perkara itu adalah perkara yang kalau orang yang kita omongin itu tidak suka, maka perkara itu masuk kategori ribah. Ya, hati-hati. Kalau yang kita omongin itu tidak betul, fitnah. Kalau yang kita omongin betul tetapi tidak disukai oleh dia karena menyangkut tentang aibnya, keburukannya, itu maksudnya apa?
ghibah. Hati-hati terhadap ucapan ini, ya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, yang mana Allah menjelaskan ciri orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Mereka yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Kemudian mereka yang senantiasa menjauhi daripada perkataan-perkataan yang melalaikan. Perkataan-perkataan yang melalaikan itu diantaranya apa? Antaranya adalah kalimat al-kalamul batil, perkataan-perkataan yang batil. Ghibah, namimah, menuduh, fitnah, itu adalah perkara-perkara yang batil. Hari ini kita dipertontonkan dengan sangat jelas ketika kebohongan itu malah disebarluaskan di hadapan khalayak ramai, seolah-olah yang bohong itu ada yang betul. Hati-hati, fitnah itu sangat besar dosanya, ya. Apalagi itu menyangkut anak Adam, hak anak Adam, itu bahaya. Kalau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin hanya sangat mudah meminta ampunan daripada Allah. Kita istighfar, taubat, Allah ampuni. Tapi kalau berkaitan dengan hak anak Adam, hak manusia, itu lebih susah kita untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Allah tidak akan mengampuni kita sebelum orang yang kita pernah zalimi, yang kita pernah tuduh itu, yang kita pernah ghibahkan itu, dia memaafkan kita. Hati-hati. Ada seorang ulama ini tinggalnya di Yaman, Hadramaut. Sudah menjadi sunnatullah, setiap orang yang berjalan lurus di jalan Allah akan ada saja orang yang hasad kepada dirinya. Ini menjadi sunnatullah. Bukan hanya ulama, nabi saja, manusia yang terbaik, ada orang yang membencinya. Nah, orang ini sangat hasad, sangat dengki kepada ulama ini. Dia sanggup memfitnah, menuduh, menjelek-jelekan si ulama ini, sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kemudian apa yang diucapkannya, apa yang dituduhkannya itu tidak pernah dibalas sedikit pun oleh si ulama ini. Akhirnya Allah sendiri yang membuat orang ini sadar akan kesalahan dan dosanya. Dia insaf, kemudian dia ingin minta maaf kepada orang tersebut. Datanglah dia kepada si ulama ini, minta maaf. Kemudian kata si ulama ini, saya maafkan kamu, tetapi saya minta kamu pulang ke rumah dan kamu bawa ini. Dikasih apa? Dikasih kemoceng. Dikasih kemoceng, bulu ayam. Kamu bawa pulang kemoceng ini, kamu pulang ke rumah kamu. Di sepanjang jalan itu kamu cabut bulunya satu persatu sambil kamu istighfar kepada Allah. Besok pagi kamu datang lagi ke tempat saya melalui jalan yang sama dan kamu pungut lagi semua bulu yang kamu cabutkan kemarin. Baik, maka dia pun pulang. Dia pulang ke rumahnya sambil dibawa kemocengnya, dicabut satu-satu sambil dia istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai ke rumah, besok pagi dia datang lagi ke rumah si tuan guru ini, si syekh ini. Melewati jalan yang sama dan sampailah dia ke rumah si tuan guru ini, si tuan syekh ini. Sampai di rumahnya ditanya, apakah kamu sudah melakukan apa yang saya suruh kemarin? Sudah. Lalu mana yang aku suruh kemarin itu? Bulu-bulu yang kamu cabut sekarang mana?
Kata si orang ini, saya sudah melewati jalan yang sama, tetapi satupun bulu ayam tidak ada yang dapat saya ambil. Kenapa? Bulu ayam kita cabut aja sekali, dia pergi kemana kita nggak tahu perginya, ya kan? Kemudian kata si tuan guru ini, nah itulah akibat dari ucapanmu yang buruk terhadap aku. Engkau fitnah aku, engkau tuduh aku, engkau ceritakan keburukan tentang aku kepada orang yang itu tidak ada pada diriku. Aku boleh saja memaafkan kamu, tetapi ucapan yang engkau ceritakan kepada orang itu sudah menyebar kepada orang lain, dan engkau tidak mungkin lagi mengklarifikasinya kepada orang, menarik balik ucapan itu setelah engkau sudah ucapkan kepada orang lain. Laksana bulu ayam, ketika engkau cabut dan engkau buang, tidak mungkin engkau dapat mengambilnya lagi. Maka hati-hati kalau kita menuduh orang, memfitnah orang, ghibah tentang orang, cerita kepada orang lain, orang itu menyebarkan beritanya kepada orang lain. Itu dosa kolektif yang susah untuk kita minta ampun kepada orang tersebut. Orang lain sudah kadung percaya dengan orang tersebut. Hati-hati dengan ucapan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Baik. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan jirannya, memuliakan tetangganya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa diwasiatkan oleh Jibril. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa jiran itu akan saling mewarisi kepada jirannya. Saking Jibril itu menasihati Nabi supaya berbuat baik kepada jiran. Begitu. Nah, ini juga mesti kita ambil perhatian. Orang yang paling layak untuk kita perlakukan dengan baik adalah jiran kita. Dan orang yang memiliki iman yang baik adalah orang yang baik hubungannya dengan jiran. Kalau orang itu mempunyai perangai yang buruk terhadap jirannya, berarti dia bukan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyuruh kita untuk berlaku baik kepada jiran. Dalam segala hal, kalau kita punya makanan ada lebih, kasih jiran. Bahkan Nabi ajarkan kita kalau kita masak sup, ya, masak sup, lebihkan apanya? Lebihkan kuahnya. Kemudian kasih jirannya yang mana? Ya. Jangan kita masak, Nabi suruh banyakin kuah, kita polos-polos banget begitu. Bener-bener yang kita kasih kuahnya, bukan begitu maksudnya. Misalkan kita masak sup daging tulang, mungkin ada 5 potong begitu ya. Kalau kita banyakkan kuahnya, kasih jiran kita barang 2 ataupun 1, biar ada juga lauknya, jangan cuma kuahnya saja. Nabi suruh banyakin kuah, biar kuahnya juga dapat dinikmati oleh tetangga kita, tetapi dalam masa yang sama juga dagingnya juga ada. Ya, jangan sampai jiran kita dapat pemberian daripada kita hanya berbentuk kuah. Bukan begitu maksudnya, ya. Lebihkan sedikit. Begitu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain,
seandainya jiran kita, tetangga kita itu punya anak kecil, kita pulang daripada luar, dari pasar atau dari mana, kita bawa makanan, kita bawa buah ataupun yang lain-lainnya, anak jiran kita, anak tetangga kita, liatin aja. Nabi suruh apa? Kasih. Jangan biarin dia itu melihat kita bawa makanan kemudian kita tidak memberikan apa-apa kepada dia. Nabi suruh kasih, walaupun 1, 2 kasih kepada jiran, anak jiran itu. Nah, itu bentuk contoh perbuatan baik kita kepada jiran. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang berkaitan dengan Al-Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar ini disebutkan dalam satu riwayat bahwa dia memiliki seorang jiran, seorang tetangga yang beragama Yahudi. Kemudian tetangganya yang Yahudi ini adalah tetangga yang jahat. Kamar mandinya, saluran kamar mandinya itu dialihkan ke arah ke rumahnya Malik bin Dinar. Maka temboknya Malik bin Dinar itu lama-kelamaan menjadi roboh dan hancur. Dan air najis dari kamar mandi si jirannya ini masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Setiap hari Malik bin Dinar membersihkan rumahnya sebab air najis dari rumah si jirannya yang Yahudi tadi. Tetapi tidak pernah berkata sesuatu, tidak pernah komplain kepada jirannya. Dibersihin aja sama Malik bin Dinar, sabar gitu. Kemudian setelah beberapa waktu dia menghadapi dengan sabar perangai tetangganya yang buruk itu, kemudian hati si Yahudi ini malah semakin dongkol gitu. Kok ini orang gak ada marah-marahnya? Saya sudah buat perkara yang menyakiti hatinya, dia malah tidak merespon apa-apa, sabar. Dia malah dongkol begitu. Kemudian ditanya kepada Malik bin Dinar, "Ya Malik, adzaituka wa anta sabirun wa lam tukhbirni." Kata Yahudi ini, "Wahai Malik, aku senantiasa menyakitimu, aku senantiasa mengganggumu, tetapi engkau senantiasa sabar dan tidak pernah komplain sedikit pun kepada aku." Apa kata Malik bin Dinar? Kata Malik bin Dinar, dia hanya menyampaikan sabda Nabi terkait dengan hak jiran ataupun hubungan kepada jiran. Kata Malik bin Dinar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarithuhu." Kata dia, Nabiku telah bersabda bahwa Jibril senantiasa mewasiati aku untuk berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahwa jiran itu saling mewarisi. Begitu kata Malik bin Dinar. Maka apa yang diucapkan oleh Yahudi ini ketika mengetahui bahwa nabinya sangat mengajarkan berbuat baik kepada jirannya? Kata Yahudi ini, dia menyesal, dia masuk Islam, dan dia menjadi orang yang baik Islamnya. Nih, ini kisah disebutkan oleh para ulama ya, berkaitan dengan bagaimana akhlak kita kepada jiran kita. Ini berat ya. Jarang orang yang sanggup sabar terhadap perilaku buruk jirannya. Tapi kalau dia sabar, maka itu diantara keutamaan akhlak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang Nabi pesankan kepada kita adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini juga menjadi akhlak
yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya, yaitu ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Dan para tetamu ini memiliki hak yang wajib dia dapatkan. Hak apa itu? Hak untuk dijamu, hak untuk dilayani dengan baik. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya tetamu ini tidak dijamu dengan baik padahal dia memiliki hak, tetamu ini boleh mengambil hak daripada rumah orang yang dia datangi. Saking apanya tuh? Saking tetamu ini punya hak. Wajib seseorang itu memuliakan tetamunya. Ya, begitu. Dan ini diantara akhlak-akhlak para aulia Allah, para wali-wali Allah itu, mereka sangat suka apabila mereka didatangi oleh tetamu. Bukan malah bingung, ya, bukan malah sumpek kalau ada tamu gitu ya. Ah, dia lagi datang, repotin aja. Ya, udah tahu nggak ada duit, dia datang bertamu. Nah, ini kalau para wali Allah itu, mereka malah sangat gembira apabila kedatangan tetamu. Dan mereka sangat suka kalau tetamunya itu makan di rumahnya. Itu. Kalau kita dengar manaqibnya Habib Soleh Tanggul, begitu ya. Habib Soleh Tanggul itu wali min auliyaillah. Mustajabud da'wah, doanya selalu dikabul oleh Allah. Nah, kewalian itu yang dia dapat diantaranya sebabnya apa? Karena dia suka memberi makan tetamunya. Ya. Itu diantara akhlak para aulia Allah. Kemudian ada sebuah cerita juga ini yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, anaknya Habib Ali Kuitang. Ya, ini rekamannya bisa kita dengarin di YouTube itu banyak. Dia termasuk orang yang ingin mengikuti para leluhurnya, yaitu dengan memuliakan para tetamu. Satu hari dia dikabarkan oleh Habib Soleh Tanggul bahwa dia akan datang ke Kuitang, dia akan singgah di rumahnya Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sehari sebelumnya dikabarkan, biasanya Habib Soleh kalau ingin datang ke rumahnya akan diberitahu seminggu sebelumnya. Jadi ada persiapan untuk menyambutnya. Ini satu hari sebelumnya dikabarkan bahwa besok akan datang. Habib Muhammad kebingungan, duit kebetulan lagi nggak megang. Yang datang ini ulama besar. Maka apa yang dia lakukan? Dia ziarah ke makam abahnya Habib Ali Kuitang. Dia cerita begitu ya, bahwa besok Habib Soleh Tanggul akan datang. Ini kalau orang-orang biasa-biasa ini, kalau diceritakan cerita ini suka salah respon, maksudnya gitu ya. Ini kok malah cerita kepada kuburan gitu ya. Kalau terhadap para aulia itu, mereka memang sudah wafat, tetapi mereka pada hakikatnya apa? Mereka hidup, para aulia itu. Maka cerita Habib Muhammad kepada abahnya, besok Habib Soleh mau datang, nggak punya duit gitu. Kemudian pulanglah dia ke rumahnya. Ada satu orang yang juga muridnya Habib Ali. Kebetulan dia ini orang kaya, bandar kambing. Sudah lama tidak datang ke Kuitang. Siang itu dia diimpikan oleh Habib Ali. Habib Ali datang ke mimpi orang Tanah Abang ini. Ji, kata dia, anak aneh lagi perlu kambing tuh. Ente datangin, kasihin kambing ke dia. Gitu dalam mimpinya. Akhirnya orang kaya Tanah Abang ini, dia bawa kambingnya ke rumah siapa? Ke rumah Habib Muhammad di Kuitang. Beb, Assalamualaikum. Kemudian disampaikan, aneh tadi mimpi abah antum datang dalam mimpi aneh, dia nyuruh untuk saya bawa kambing ini kepada antum. Katanya antum lagi perlu kambing. Begitu.
diberikan kambing itu kepada siapa? Kepada Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kambingnya langsung dipotongin, dimasak. Besoknya Habib Soleh Tanggul datang, dihidangkan makanan itu. Habib Soleh ini Masya Allah, wali min auliyaillah. Ketika dia dihidangkan makanan itu, dia tahu apa kata Habib Soleh Tanggul. Hadza maidatul barzakh, kata dia. Ini adalah makanan dari alam barzakh. Kenapa? Karena yang mesen adalah orang yang sudah berada di alam barzakh, yaitu Habib Ali Kuitang. Dia tahu bahwa itu adalah yang mesen Habib Ali Kuitang. Ini contoh bagaimana akhlak para ulama ketika didatangi oleh tetamu, mereka coba memuliakan tetamunya itu. Dan kalau kita dapat menirunya, insya Allah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia itu mendapatkan gelar Khalilullah. Di antara asbabnya adalah dia suka menjamu tetamu-tetamu yang datang ke rumahnya. Di antara sebabnya dia dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dia adalah orang yang suka menjamu para tetamu yang datang kepadanya. Ya, begitu. Ada satu riwayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Satu kali ada seseorang datang ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang datang ini penyembah berhala, belum beriman kepada Allah. Tapi orang ini dimuliakan oleh Nabi Allah Ibrahim, dijamu dengan begitu baik. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan fadajjatil malaikatu fis samawat. Malaikat yang di langit semuanya kaget dan mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khaliluka yukrimuka aduwak. Kekasihmu memuliakan musuhmu. Kekasihmu memuliakan orang yang menjadi penyembah kepada Tuhan lain selain engkau. Begitu kata para malaikat, melihat bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim kepada tetamu yang datang, walhal orang itu tidak menyembah kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ana a'lamu bi khalili minkum, aku lebih mengetahui terhadap kekasihku daripada kalian. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun kepada Ibrahim, mengkhabarkan bagaimana respon para malaikat terhadap sikapnya Nabi Ibrahim yang begitu baik kepada tetamu yang datang, walhal dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Kata Ibrahim apa? Ya Jibril, aku belajar ini semuanya dari Tuhanku. Aku melihat bagaimana Allah itu memperlakukan orang dengan baik, walhal dia perlakuan Allah dengan tidak baik. Aku belajar daripada Allah dengan akhlak ini. Kemudian pada kesempatan yang lain, datang ke rumahnya penyembah berhala yang lain juga. Tetapi kali ini ketika orang itu datang, dia minta dijamu, Nabi Ibrahim tidak melayaninya seperti yang sebelumnya. Dia tidak melayaninya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada dia, aku akan menjamu kamu kalau kamu mau meninggalkan agamamu, gitu ya. Kalau kamu mau tinggalkan agamamu, aku akan berikan kamu makanan. Kalau enggak usah, pulang aja, gitu. Maka orang ini pun akhirnya pulang. Dia tidak mau tinggalkan agamanya, dia pulang. Kemudian Allah perintahkan Jibril turun kepada Ibrahim. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, sampaikan kepada hambaku ini Ibrahim, katakan kepada dia, orang tersebut minta dijamu oleh kamu, tetapi engkau menolaknya, kecuali kalau dia meninggalkan agamanya. Katakan kepada Ibrahim bahwa aku memberikan dia rizki selama 80 tahun
walaupun selama 80 tahun itu dia mensyirikkan aku, kata Allah kepada Ibrahim. Sampaikan itu kepada kepada Ibrahim, wahai Jibril. Engkau menolak menjamu dia kecuali kalau mau tinggalkan agamanya. Sedangkan aku, kata Allah, senantiasa memberikan dia rizki selama 80 tahun, walhal dia senantiasa mensyirikkan aku selama 80 tahun itu. Sampaikan kepada Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim disampaikan ucapan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim menangis. Dia menangis karena ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim kejar orang itu. Dia ikuti dari jejak langkahnya kemana orang itu pulang. Kemudian ketika dia dapati orang tersebut, kemudian disampaikan kepada orang ini, wahai fulan, innallaha atabani fika, sesungguhnya Allah menegur aku dengan sebab engkau, kata dia. Maka diceritakan bahwa Allah telah memberikan engkau rizki selama 80 tahun walhal engkau syirik kepadanya. Aku ditegur daripada Allah lantaran aku tidak dapat memberikan kamu makanan kecuali kalau engkau tinggalkan agamamu. Maka ketika mendengar alasan itu, sampai-sampai Ibrahim mengejar dia, minta maaf dan ingin memberikan dia makanan, penyembah berhala ini akhirnya menangis dan dia berkata, ya Ibrahim, aslamtu lillahi rabbil alamin. Wahai Ibrahim, sekarang aku masuk Islam kepada Allah, pemilik Tuhan, pemilik sekalian alam ini. Tuh, ini akhlak seorang kepada tetamu yang datang. Kalau itu dapat kita terapkan, kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak kepada jiran juga termasuk ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik jamaah sekalian, saya rasa cukup ta'lim kita hari ini. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait kita menjaga aib seseorang, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, kalau kita mengetahui teman kita yang biasa kita tahu bergaul dalam suatu organisasi kita dengan keagamaan maupun di organisasi kemasyarakatan, dengan mata kepala kita sendiri langsung kita melihat melakukan hal-hal yang bersifat larangan dari agama, maksiat, dan mungkin juga dikategorikan bisa juga melanggar daripada syariat Islam, tapi pada satu saat mereka bergumul lagi dengan kondisi yang biasa kita lakukan. Nah, kalau kita menyampaikan ke teman-teman yang lain hal ini, bagaimana sikap kita yang bertujuan sebetulnya supaya kita mengharapkan tidak berdampak kepada orang lain? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana hukumnya dalam agama Islam kalau kita melatih diri untuk tahan terhadap suatu benda tajam, misalkan kita tidak mempan, ditusuk, ditembak dan lain-lain. Apakah itu ada hal-hal yang bersifat diperbolehkan atau untuk menjaga diri itu diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkaitan dengan satu dosa seseorang, apakah kita boleh menceritakannya kepada orang lain dan apakah itu termasuk riba ataupun tidak? Kita mesti lihat. Seandainya dosa tersebut adalah dosa yang dapat membahayakan orang lain. Contoh, ada seseorang yang ini suka melakukan kezoliman. Kemudian kalau kita tidak ceritakan kezoliman itu kepada orang lain, nanti orang lain jadi akan terkena kezoliman daripada dia. Nah, terhadap yang seperti ini kita wajib menceritakan kepada orang lain. Contoh lain misalkan, contoh lain. Ada orang kenalan kita yang dia ini sudah banyak
orang yang terkena tipu dengan dia. Datang ke sini minjem duit, nipu. Ke sini minjem duit, nipu. Hampir semua orang di kampung itu udah banyak yang jadi korbannya. Nah, kemudian itu kan satu aib orang ya. Kalau ada orang lain, kebetulan dia kenalan kita, didatangi oleh dia, kita tahu bagaimana sikapnya, kita wajib memberitahunya, dan itu tidak termasuk ghibah yang dilarang, karena bertujuan menyelamatkan orang lain daripada kejahatan dirinya. Maka itu tidak dianggap salah, ya, tidak dianggap dosa. Begitu. Nah, itu kita bisa lihat, Pak, apakah masuk dalam kategori itu ataupun tidak. Kalau seandainya dapat menjerumuskan orang lain, maka itu tidak dianggap ghibah yang dilarang, maka malah dianggap ghibah yang diperbolehkan. Seperti misalkan kalau ada suami istri dia marahan, kemudian dia pergi kepada hakim ataupun ustadz, barangkali dia ceritakan kepada ustadz itu ataupun hakim tersebut kejelekan pasangannya, itu tidak termasuk ghibah, karena tujuannya adalah untuk mendamaikan, mencari jalan keluar, begitu ya. Maka kita masuk dalam kategori yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang belajar ilmu kebal, gak mempan ditembak, gak mempan dibacok dan sebagainya. Paling gampang itu kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak melakukannya, lebih baik kita tidak perlu belajar tentang itu. Nabi SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan Nabi itu sering kali dalam beberapa kali pertempuran berdarah. Ketika perang Uhud, parah Nabi itu berdarah, kemudian sampai gugur ataupun copot dia punya giginya. Nabi berdarah, lubang di sini. Kemudian oleh anaknya Fatimah, luka Nabi itu ditutup dengan apa? Dibakar satu seperti jerami, abunya ditutup di situ sampai tidak lagi berdarah. Nabi berdarah. Lalu ada orang yang belajar ilmu kebal. Nah, ini hati-hati. Kekebalan yang dia dapat itu datangnya dari mana sebetulnya? Tidak lain, itu datang daripada bantuan siapa? Bantuan siapa? Hah? Apa? Makhluk jadi-jadian? Jin. Ya. Kekebalan yang dia dapat itu tidak lain datangnya daripada jin. Ya. Hampir sama dengan kuda lumping, ya, debus. Kan sama tuh. Wah, tunjukin kepada orang, gak mempan. Itu semua datangnya daripada jin. Ya. Dan orang itu harus berhati-hati kalau dalam urusan dengan jin, ya. Dan tidak perlu kita belajar ilmu-ilmu tersebut, dapat menyusahkan kita nanti. Apalagi kalau kita punya ilmu itu, kita belum buang, matinya susah. Ya, matinya susah. Ya. Banyak jawara-jawara zaman-zaman dulu tuh, bek kalau orang dulu kan kamunya bek ya. Itu mereka matinya susah, kecuali kalau mereka sudah buang itu semuanya. Piaraannya, jinnya yang menjaga mereka dulu. Gitu. Dan para sahabat Nabi itu tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, ya kan? Kalau seandainya ada ilmu tersebut, kenapa Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang mati syahid? Kalau ilmunya semua dipelajari, kebal semua, kapan mati syahidnya, begitu? Ya, maka tidak perlu kita belajar ilmu tersebut, karena ini ilmu ada kaitan dengan jin. Ya, saya pernah belajar juga, bukan belajar, dikasih tahu ilmunya. Jadi waktu saya mondok di Tangerang itu, di Cipondoh, ada satu ustadz ini, ustadznya dulu mantan dukun. Tapi dia pintar baca kitabnya, mantan dukun, tapi sudah insaf. Setelah khatam satu kitab, dia iseng-iseng kasih kitabnya yang isinya amalan-amalan perdukunan. Kata dia, nih saya kasih kitab, saya ijazahin. Kalau nanti kalian pulang ke kampung nggak laku jadi ustadz, daripada jadi tukang gorengan, jadi dukun, kata dia. Tapi saya bilangin aja, kata dia,
Kalau jadi dukun itu nggak berkah hidupnya. Dan dia insaf itu gara-gara kecelakaan parah gitu. Lantaran dia lupa sama dukunnya, sama jinnya itu. Itu banyak semua itu ada situ. Supaya orang demen sama kita ada, orang takut sama kita ada, sampai kebal bacokan ada juga. Kata dia, kalau kamu ingin amalkan ini, baca wirid ini malam hari dalam suatu tempat yang sunyi, kemudian kalau ada yang datang kepada kamu jangan takut gitu. Siapa itu? Jin yang akan mendampingi kita. Makanya ilmu tersebut itu tidak lain adalah ilmu yang menggunakan khidmat jin. Hati-hati. Tapi saya nggak ngamalin ilmu itu. Ada kitabnya tapi nggak pernah saya baca. Ya, ya itu Pak. Oke ya. Ada lagi. Oke. Ada dua itu. Ya Ustaz. Tamu ada haknya, ya. Maksud tamunya? Iya. Baik, kalau kita di rumah tidak punya apa-apa, hanya air putih saja, maka yang kita berikan itu sudah dianggap menunaikan haknya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang sesuatu yang tidak dimampui oleh dirinya. Dia memberikan air putih itu sudah memberikan hak kepada tamu tersebut. Gitu Ustaz. Nah, kalau ada di rumahnya ada tapi dia nggak keluarin, itu artinya orang yang belum memuliakan tetamunya dengan sesuai dengan haknya, gitu. Ya, ya, ya. Satu lagi ya. Ya. Pertanyaan saya begini, sesuai dengan tadi sampaikan dalam kitab indah sekali tadi. Namun yang saya tanyakan, sekarang ini kan memang fenomena sedang saling menyalahkan dan menghujat ya tadi. Kemudian bahkan saling mengkafirkan. Bagaimana sikap kita ya, dalam hal ini untuk menyikapi semua permasalahan yang ada? Terima kasih. Baik, ini adalah zamannya zaman fitnah. Yang paling selamat adalah kita memperbanyakkan diam, gitu ya. Jangan kita malah memperkeruh keadaan, ya. Itu yang paling selamat buat kita ya. Kita jangan mikir orang dulu lah, buat kita dulu. Yang paling selamat adalah diam. Karena ini zamannya zaman apa? Fitnah. Kita tidak tahu yang mana yang betul, ya. Kalau kita yakin betul, silakan suarakan kebenaran itu. Tapi kalau kita kurang yakin, lebih baik kita diam dulu. Kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mengikuti apa-apa yang betul dan menjauhi apa-apa yang batil. Itu bagi saya, pandangan saya seperti itu, Pak. Ya. Akhir zaman semakin banyak fitnah-fitnah berleluasa. Hati-hati, ya. Baik jamaah sekalian, saya rasa cukup ta'lim kita pada malam hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.